Yo, halo. Kali ini saya mau bandingin antara konsol game yaitu PSP dengan handphone Android murah. Ya, memang ini agak konyol, soalnya ngebandingin konsol game sama handphone. Tapi banyak juga sih orang-orang yang masih bingung atau mending-mendingin. Jadi ya kayaknya menarik untuk dibahas. Semoga ini bisa jadi informasi dan membuka wawasan. Oke, untuk handphonenya, di sini saya menggunakan Sharp Aquos V6 yang sebelumnya udah saya review. Handphone ini menurut saya udah bagus di kisaran harga 1,2 jutaan. Oh ya, saya tekankan kalau handphone yang dibahas ini merupakan handphone 1 jutaan resmi yang dijual di Indonesia dan kondisi baru. Jadi bener-bener handphone kelas entry, bukan handphone mantan flagship atau limbah yang harganya udah merosot. Untuk speknya, handphone ini sebenarnya masih standar di kelasnya, yaitu pakai chipset MediaTek G25, octa-core 1,5 GHz, RAM-nya 3 GB, ROM-nya 32 GB, layarnya 6,54 inch IPS, GPU PowerVR GE8320, baterainya 5000 mAh, dan menggunakan OS Android 12, rilis di tahun 2022 ya. Sedangkan untuk PSP ini, saya pakai yang seri 3000. Untuk kondisinya, sekarang PSP itu dijual rata-rata bekas atau refurbish dengan kisaran harga 500-900 ribuan, tergantung seri dan kondisinya. Untuk spesifikasinya, CPU single core 333 MHz, MIPS R4000, RAM-nya 64 MB, layarnya 4,3 inch TFT, baterainya 1200 mAh, dan rilis di tahun 2008. Nah, dari situ udah kelihatan, dari kondisinya kalau handphone masih baru, sedangkan kalau PSP itu bekas atau refurbish. Untuk speknya, kalau dibandingin jelas jauh ya, soalnya beda rilis juga kan, jadi udah ketinggalan. Sedangkan untuk harganya ini dari beberapa hal yang udah saya sebutin tadi, PSP lebih murah. Oh iya, untuk handphone ini saya ambil kelas termurah juga, untuk handphone dari brand yang bukan asal-asalan. Lanjut, untuk media gamenya, PSP sebenarnya membutuhkan game yang berbentuk UMD. Tapi rata-rata PSP sekarang udah pakai CFW atau Custom Firmware. Jadi bisa disimpan dan dimainin gamenya lewat memori berjenis stick duo. Sedangkan kalau handphone kan udah punya internal yang cukup besar. Jadi nggak pakai memori tambahan juga bisa. Ya kalau mau ditambah biar makin banyak game juga nggak apa-apa, pakai microSD. By the way, PSP juga bisa ya pakai microSD, tapi butuh adaptor khusus kayak gini. Terus untuk handphone, kita butuh aplikasi emulator bernama PPSSPP untuk bermain game PSP di Android. Tinggal download aja di Play Store. Selain itu, sediakan juga game-game PSP yang mau dimainkan. Untuk jenis file gamenya itu sama yang di PSP dan di handphone. Formatnya itu ISO. Oh iya, di handphone ini saya nggak utak-atik settingannya ya. Ini pakai yang bawaan, cuma saya tampilin FPS-nya aja. Oke, coba gas main gamenya.
dari beberapa game yang saya coba, semuanya bisa dimainin di handphone. Tapi dalam urusan feel ketika main dan performanya tentu beda. Kalau di handphone, kan dia nggak ada tombol fisik, jadi ya pakai touchscreen dan tombol virtual, yang menurut saya itu kurang nyaman. Jadi lebih baik pakai stick atau gamepad, bebas lah mau yang mahal atau yang murah. Kisaran harga paling murah itu 80 ribuan, yaitu gamepad X3. Pokoknya pilih yang nyaman buat main dan budgetnya juga. Terus untuk performanya, ada game yang awalnya lancar, pas main kayak ada macet sekejap gitu, kayak di PES 2013. Ya walau masih nggak begitu ganggu ya. Begitu juga sama game Tekken 5. Selain kadang macet, itu kerasa sedikit lag juga. Jadi kurang enak mainnya, apalagi ini game fighting. Nah, buat game yang terbilang berat, macam God of War, itu emang kewalahan. Dapat di 20-an sampai 30-an FPS. Saya rasa di game sejenis ini segitu masih kurang nyaman untuk dimaininnya. Untuk game lain yang tadi dicoba, selebihnya itu masih lancar dan bisa dimainin dengan cukup nyaman. Mungkin game-game yang belum saya coba juga masih banyak ya yang lancar dimaininnya. Oh iya, layar juga kalau di handphone ini lebih enak ya, lega dan tajam. Baterainya juga lebih tahan lama. Nah, gimana untuk main di PSP? Ya jelas lebih lancar, karena game-game tersebut memang udah didesain untuk PSP, entah itu dari feel-nya maupun performanya. Jadi dari sini, spek nggak dilihat dari angkanya aja, tapi dari bagaimana antara software dan hardware bekerja sama untuk mengolah atau memproses dengan baik. Cuma karena di sini kondisinya udah lama atau nggak se-fresh barang baru, jadi ada kekurangannya juga. Misalnya tombol yang udah kurang enak atau daya tahan baterai yang kurang lama. Ya, handphone memang lebih banyak penggunaannya dibandingkan PSP. Oke lah, untuk urusan multimedia seperti dengerin lagu, nonton video, lihat gambar, kamera, walau PSP harus ada alat tambahan, terus internetan, itu PSP juga bisa. Tapi lebih terbatas. Sedangkan handphone ini, ya karena dirilis sekarang-sekarang ini, jadi ya up to date. Pokoknya kalau di handphone itu lebih umum untuk zaman sekarang. Kalau PSP ya udah ketinggalan dan udah diberhentiin juga secara ofisialnya. Nah, apalagi kalau di handphone itu kan bisa buat komunikasi lewat telepon, SMS, chatting, sosmed, belajar online, dan sebagainya. Untuk masalah entertainment, pokoknya lebih unggul. Bahkan game juga ya banyak pilihannya. Game khusus Android atau dari emulator lain yang memang nggak bisa jalan di PSP. Tentunya game-game yang support juga ya untuk spek di handphone ini. Ya, makanya itu, karena handphone ini nggak didesain hanya untuk main game terutama PSP, jadi ya nggak bisa fokus satu untuk memaksimalkannya. Terlebih lagi, spek di handphone entry level itu terbatas. Pokoknya dari masing-masing itu ada kelebihan dan ada kekurangan, serta batasannya juga. Jadi kalau emang tujuannya mau fokus main game PSP dengan lancar dan dengan feel yang sebenarnya PSP, atau pengen main game yang original UMD di PSP, atau nggak mau terganggu, nggak mau main di handphonenya, jadi pengen dipisah gitu, atau hanya ingin memuaskan angan-angan yang dulu belum sempet beli PSP, ya silakan. Karena sekarang harga PSP udah cukup murah. Tapi kalau memang kebutuhannya nggak sekedar main game PSP, jadi satu untuk semua, terus cari aman karena PSP udah nggak ada yang baru dan budgetnya juga terbatas, ya handphone bisa jadi alternatif. Intinya, tinggal tentuin aja kebutuhan, kenyamanan, dan senengnya kita main game itu seperti apa. Semua ada kelebihan, kekurangan, tujuan, dan batasannya. Nah, kalau kamu mending beli PSP atau handphone Android murah, coba kasih tahu di komentar ya. Oke, jadi itulah perbandingan konsol game PSP dengan handphone Android murah sejutaan, Sharp Aquos V6. Sekian video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.